Baik, kita beralih ke sesi berikutnya. Tolong Nisa dipersiapkan alat tulis ya, mencatat semua masukan-masukan dari Bapak Ibu penguji. Ya, baik. Untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada Bapak Dr. Rahmat. Untuk kesempatan pertama ini saya persilahkan kepada Pak Rahmat. Ya, baik. Yang saya hormati Pak Irfan, ya. Nisa ya, saya kira penelitian cukup bagus ya, karena memang kasus-kasus kusta ini seperti tadi di pendahuluan sudah disebut ya, memang naik turun ya, kadang-kadang dicari dapat, kemudian diam lagi, banyak lagi kasusnya gitu ya. Nisa, ini kusta ini kalau dalam epidemiologi disebut kasus apa ya? Penyakit apa ya? Kalau dari yang saya baca Pak, maksudnya neglected tropical disease. Penyakit sampaikan. Kan ada penyakit emerging sama re-emerging. Yang pernah terjadi terus terjadi lagi, yang seterusnya terjadi lagi. NTD ya? NTD. Ya, tropical disease ya. Oke. Iya. Jadi dalam konsep SPR ini ya, kalau retrib itu kan mempelajari kesamaan kasus-kasus yang terjadi. Ya, Pak. Kalau kusta ini kan sebenarnya tidak ada kasus lama ya, karena yang kasus lama itu kan kasus yang mengambil obat ya. Kasus baru kan kita temukan kan, dia kan mengambil obat kan 6 bulan itu, dan 3 bulan dia datang, ya kan. Tapi kalau tipe basah yang kamu sebut tadi, atau MB itu, multibasilar itu kan 1 tahun obatnya, kan dia 3 bulan tuh. Iya, Pak. Biasanya kasus lama itu kan kasus baru yang sebenarnya dia mengambil obat sampai dia sembuh. Kalau dia recurrent atau kambuh, jarang sih, karena memang kumannya udah mati ya. Yang tinggal kan sekarang cacatan ya, kalau dia cacat ya. Jadi kalau menurut saya Nisa, nanti didiskusikan lagi sama Pak Sis sama Pak ini ya, Pak Irfan ya. Baik, Pak. Ini ya, retrieve itu bukan membandingkan kasus lama ya dengan kasus baru, tetapi kesamaan. Jadi misalnya kasus-kasus itu kesamaannya apa, kesamaan polanya apa, pola penyebarannya, mungkin pola infeksinya seperti apa gitu. Kan kita tahu memangnya kalau misalnya kusta itu kan memang kontak langsung yang erat ya, intim ya. Jadi kalau di daerah apa itu seperti apa Kak? Kesamaan kasusnya seperti apa? Kasus-kasus itu seperti apa kesamaannya? Pola penularannya seperti apa gitu ya. Kalau menurut saya sih lebih baik dikaji ke situ, karena kalau kita membandingkan kasus lama dengan kasus baru, sebenarnya kasus lama di kusta itu kan sebenarnya orang yang ambil obat aja, ya kan? Yang setiap bulan kan dia mengambil obat, itu yang kita sebut dengan kasus lama kan? Sebenarnya tidak terlalu berarti dalam aspek epidemiologi, karena kan dia datang hanya mengambil obat. Kalau kita hanya membandingkan antara kasus lama dengan kasus baru ya, kalau menurut saya sih, karena kusta itu kan sedikit berbeda ya. Makanya kalau tadi disebutkan tadi, kusta itu kan kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Kalau mereka aktif case, banyak. Karena kan kusta itu kan jarang yang datang berobat tadi dalam sedikit. Datang ke puskesmas kan jarang itu. Tapi kalau dia dicari dapat. Saya lakukan survei. Orang dinas kesehatan datang ke satu tempat, misalnya di satu desa, lakukan misalnya aktif case lain itu, dia temukan, dia cari, buka baju, ya kan, dan dilihatin, ditulis satu-satu kan, ditanya, baru ketemu. Tapi kalau menunggu orang kusta datang ke puskesmas, mungkin sampai lebaran kuda juga nggak ketemu juga itu ya. Iya Pak, benar. Ya, nggak menyadari bahwa memang itu kusta, karena memang kusta itu kan breed imitator katanya kan, dengan penyakit kulit yang lain kan. Nah, orang takut kalau sudah cacat. Tapi kalau misalnya ada bercak-bercak, berapapun besarnya bercaknya, misalnya warnanya merah atau putih, kan tidak jadi masalah ya, aja penyakit kulit itu. Jadi memang ada interpretasi yang berbeda. Saya kira memang kasus ini menarik ya Pak Irfan ya. Kalau misalnya Nisa nanti bisa membuat ada solusi yang tepat dalam mungkin kita menemukan gitu. Jadi not only active case, tapi juga bagaimana metodenya, sehingga kalau active case itu kan Nisa terlalu banyak biaya ya. Kalau saya lihat datang ke puskesmas itu, kebetulan berapa kali saya menjadi supervisor teman-teman di dinas itu untuk pergi ke puskesmas, saya lihat itu kadang-kadang kita hanya menemukan satu kasus Pak Irfan atau dua gitu. Padahal biaya yang kita lakukan itu banyak sekali gitu ya, sampai juta-juta gitu. Jadi sebenarnya active case itu tidak terlalu efektif ya. Sekarang bagaimana mendorong orang untuk datang ke puskesmas secara sukarela.
yang belum ditemukan caranya. Karena memang ada masalah-masalah sosial tadi kan, sosial dan ketidaktahuan. Nah, kalau misalnya ada metode yang bagus seperti ini bisa dicarikan solusinya. Saya kira memang satu hal yang menarik juga ya temuan ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti retrieve-nya yaitu mempelajari kesamaan kasus. Kalau kasus yang seperti ini mungkin apa persamaannya dengan kasus-kasus yang lain. Ya, bisa. Kemudian reuse-nya nanti menggunakan kembali informasi-informasi yang kamu dapatkan tadi ya. Apa yang dilakukan oleh dinas misalnya kan. Nanti itu akan menjadi bahan kan untuk kita untuk membuat program solusi ya. Ada baru seperti yang tadi. Nah seperti itu. Jadi menurut saya sih kalau ini bisa dilakukan dengan baik ya. Kan ini kan semi kualitatif juga ini ya. Semi kuantitatif ya. Dan nanti akan melakukan wawancara dengan dinas, dengan puskesmas, pengelola kusta. Pengelola kusta itu kan jago-jago mereka karena memang mereka tahu ya. Iya Pak, benar. Dipelajari dengan baik. Intinya adalah sebenarnya kekuatan dari penelitian ini sebenarnya bagaimana cara kita mengetahui ya apa-apa yang telah dilakukan kan, yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan puskesmas dalam upaya untuk mencari kasus-kasus kusta atau menemukan kasus-kasus kusta. Nah kalau misalnya itu sudah nanti kamu ketahui dengan pasti ya, kemudian nanti baru kamu buat solusi. Solusi itu bisa mix ya, bisa mix. Bisa dengan cara yang sudah dilakukan, kemudian kita modifikasi, Anda modifikasi ataupun Anda nanti menemukan cara-cara baru. Nah, kalau cara-cara baru, Anda menemukan cara-cara baru, nanti akan diuji oleh teman-teman yang lain kalau bisa, ya seperti itu. Pak. Ya, yang mudah-mudahan nanti bisa ya. Insya Allah bisa Pak. Tapi memang harus persuasif dengan ini ya teman-teman di dinas dan di puskesmas ya, karena memang mereka punya ilmunya ya. Kalau menurut saya sih dalam practical knowledge seperti ini ya kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang baik, karena informan kita itu nanti adalah orang-orang yang memang expert di bidangnya ya. Memang kita harus pandai-pandai untuk mencari dan menggali informasi ya, bisa dilakukan. Nah, ada beberapa catatan-catatan juga ya di dalam skripsi ya, proposal itu ya. Nanti saya catat di sini, nanti saya sampaikan ya. Baik, begitu Pak Irfan kira-kira yang saya sampaikan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Dr. Rahmat atas masukannya. Bisa jadi ada beberapa masukan-masukan dari penguji 1, Dr. Rahmat Bahtiar, bahwa memang perlu ditinjau kembali. Retrieve yang dimaksud adalah ya, kalau kita mau melihat kasus kusta dan kusta baru itu ya sebenarnya memang tidak bermakna kalau lihat kusta baru dan kusta lamanya, tetapi bagaimana kesamaan dari pola ini lebih bermakna. Kemudian untuk solusi yang bisa, semoga nanti bisa mendapatkan solusi-solusi yang dengan kasus kusta ini. Oke-nya saya berikan Ibu Tanti SKMMkes. Terima kasih. Ibu Tanti sudah. Ya Pak Irfan. Apa suara saya terdengar Pak Irfan? Sudah jelas Bu Tanti. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Miss Atun? Dengar Bu, jelas Bu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Irfan kepada saya dan juga kepada Bapak Dr. Rahmat sudah memberikan banyak masukan untuk adik Nisa, Raudatun Nisa ya. Oke, dan untuk Raudatun Nisa saya ucapkan selamat sudah maju ke tahap ini, dan saya berharap adik-adik yang lain yang belum ada tanda-tanda maju juga sudah mulai untuk terkode ya, segera bisa maju. Tetap semangat untuk konsul, walaupun mungkin ini pada saat ini memang agak sulit untuk melakukan konsultasi karena kita hanya bisa melakukan konsultasi dengan daring. Oke, baik. Tadi sudah ada beberapa yang disampaikan oleh Dr. Rahmat. Saya ingin melanjutkan. Atun siap ya? Ya Bu. Oke, baik. Atun, ini ada beberapa catatan-catatan saya, tapi terkait dengan penulisan. Yang pertama, kita mulai dari latar belakang dulu ya. Di latar belakang,
Nah, di latar belakang di kalimat pertama, di sini Raudatun menulis bahwa prioritas pencegahan dan pengendalian penyakit menular tertuju pada pencegahan dan pengendalian penyakit neglected tropical disease. Salah satunya ada kusta. Nah, kalau misalnya kita menulis seperti ini, prioritas pencegahan pengendalian penyakit menular. Nah, kalau saya yang membaca ini seolah-olah prioritas utamanya adalah NTDs. Ya, benar ya? Nah, artinya kita perlu melakukan parafrase, dan mungkin di sini salah satu tujuan untuk penanggulangan misalnya adalah pada NTDs, dan NTD salah satunya yang cukup tinggi juga di Indonesia adalah kusta. Misalnya ya, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa saya lihat Raudatun menggunakan kata hubung di awal kalimat, bahkan di awal paragraf. Kata hubung di dan itu sebaiknya tidak berada di awal paragraf, di awal kalimat, apalagi di awal paragraf. Jadi nanti bisa diputar, ini di Indonesia bla bla bla, ini bisa nanti diputar ya. Ya, Bu. Oke. Sesuaikan SPOK-nya. Kemudian ada beberapa kata ini di sebagai awalan kan seharusnya disambung, sedangkan di sebagai kata depan itu dipisah. Jadi yang kata depan itu misalnya yang menunjukkan tempat. Jika di menunjukkan tempat misalnya di masa, itu di dengan masa dipisah. Ini untuk penulisan. Kemudian di bab 1 saya lihat Raudatun ini memasukkan ada tabel 1.1 dan 1.2. Ya, Bu. Ya, sebenarnya kalau di dalam proposal itu sebaiknya di latar belakang tidak ada tabel. Tabel-tabel sebaiknya nanti muncul di bab 2. Jadi di bab 1 ini kalau memang informasi dalam tabel dibutuhkan di bab 1, maka dibuatnya dalam bentuk narasi. Dibuat saja kesimpulannya. Baik, Bu. Oke. Kemudian, ini juga ada beberapa penulisan. Setiap akhir kalimat itu diakhiri dengan titik ya. Kalau memang ada referensi di belakangnya, maka di akhir tutup kurung baru diberikan titik. Ini ada beberapa yang masih belum dilengkapi. Kemudian di sini ada setelah paragraf beberapa ini yang pernyataannya bahwa dalam penelitian ini untuk mencapai solusi yang efektif dan efisien, peneliti menggunakan modul 1 masalah 100 solusi. Ini kan sebenarnya kalau dikatakan peneliti menggunakan, itu artinya kita sudah menyatakan bahwa sudah menggunakan modul tersebut untuk penelitian ini. Sedangkan sebenarnya di dalam tinjauan pustaka Raudatun sudah membahas secara lengkap ini penggunaannya modulnya ya. Nah, jadi kalau misalnya ingin dimunculkan di dalam latar belakang untuk penggunaan modul ini bukan sebagai bahwa akan digunakan, tetapi misalnya latar belakang kenapa membutuhkan modul ini. Ya, jadi jangan pernyataan bahwa peneliti menggunakannya, karena ini masih latar belakang melakukan penelitian, rencana melakukan penelitian. Ya, Bu. Oke, terus di sini ada beberapa saya lihat gambar-gambar dan juga tabel. Di setiap gambar saya lihat letak judul gambarnya itu diletakkan di atas gambar. Nah, berbeda kalau gambar dengan tabel. Gambar, grafik, dan diagram itu judulnya berada di bawahnya, bukan berada di atas. Berbeda dengan tabel. Kalau tabel memang judul tabel berada di atas tabel. Kemudian tabel-tabel diharapkan jangan ada yang terpotong, sama dengan gambar. Berbeda halaman ya. Kalaupun memang kalau tabel itu harus terpotong, maka diusahakan supaya di setiap badan tabel itu ada judul tabelnya, ada judul row-nya ya, header row-nya. Nah, kan itu bisa diatur dengan narasi yang diatur, apakah dipindahkan ke atas atau di bawahnya. Selanjutnya di metode penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur ya. Artinya, oke, kita lihat di pedoman wawancaranya. Nah, di wawancara semi terstruktur ini pedomannya yang lampiran 4 ya. Yang ditanyakan adalah sejak kapan mengetahui bahwa keluarga. Artinya ini untuk wawancara semi terstrukturnya kepada penderita. Iya, Ibu. Oh, gitu ya. Kalau untuk informan kunci ada? Pemegang program, Ibu. Kalau untuk pemegang program tuh saya lebih untuk memvalidasi terkait informasi kasus yang saya dapat, Bu, bagaimana upah pengendalian dan lain-lainnya gitu. Jadi tidak terbuat dalam teks seperti itu.
Apakah ada pedoman wawancaranya juga? Nggak ada Bu, saya buat. Kenapa Nggak ada Ibu. tidak dibuat? Iya. Oh, kenapa tidak dibuat? Padahal ini kan penting juga untuk informan kunci. Atau ada mungkin yang kisi-kisinya yang akan ditanyakan? Untuk kisi-kisinya ada Ibu, cuman belum saya terlampirkan di proposal skripsi. Oh iya, karena ini kan juga makanya saya tadi memperhatikan di sini salah satunya adalah pasti harus ada informan kunci untuk validasi ya. Dan untuk apalagi ini kan kita mau melakukan yang ingin dilakukan adalah melihat, mereuse misalnya apa yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Artinya kita perlu menanyakan semua terkait dengan bagaimana program yang lalu, kemudian bagaimana capaian dan juga seterusnya. Apalagi tadi saya sudah mendengar banyak yang disampaikan oleh Atun terkait dengan hasil-hasil wawancaranya dengan pemegang program. Itu sudah sangat bagus. Kemudian ini kira-kira nanti untuk pelaksanaannya data yang dipegang Atun sudah siap semua ya? Untuk data sekarang Ibu yang saya pegang tahun 2017, 18, 19, kemudian untuk komunikasi saya dengan Dinkes Provinsi, Kaltim alhamdulillah sampai sekarang masih berkomunikasi dengan pemegang programnya. Kemudian untuk data yang belum saya pegang ini data 2020 Bu, saya sudah beberapa kali follow up ke pemegang program Kustadi Kaltim. Untuk data Kustadi 2020 ini masih ada tahap revisi Bu. Sebelumnya beliau sudah mengirimkan data mentah, cuman beliau bilang ini data belum bisa dipakai. Terus kemudian beliau mengirimkan lagi data dan masih ada yang perlu direvisi lagi, jadi belum bisa dipakai seperti itu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan nanti, apakah Atun akan menunggu data 2020 ini untuk proses ke hasil atau bagaimana? Untuk yang informasi terkait data masih validasi ini dari Dinkes Provinsi Kaltim Ibu, tetapi ketika saya tanya apakah saya bisa meminta data itu langsung ke Dinas Kabupaten Kukar dari pemegang program bisa, tetapi kenapa di Dinkes Provinsi masih belum mendealkan, karena dia menunggu dari seluruh kabupaten secara serentak untuk dijadikan satu data yang seperti itu. Jadi kemungkinan nanti setelah penelitian saya akan ke Dinas Kabupaten untuk menanyakan terkait data 2020. Jadi Bu, untuk data 2020 ini di Dinkes Provinsi Kaltim informasinya data belum deal. Dan dari Provinsi Kaltim sendiri, ia menunggu dari seluruh kabupaten di Kaltim. Tetapi ketika saya tanya apakah saya bisa memintanya ke Kabupaten Kukar dari pemegang program, jika memang butuh dan butuhnya di kabupaten saja bisa untuk melakukan minta datanya di Kabupaten Kukar itu Bu. Jadi kemungkinan nanti saya setelah selesai ini saya akan proses untuk meminta data ke Kabupaten Kukarnya juga. Dan untuk tahap revisi ini sudah berlangsung dari seminggu yang lalu. Jadi kemungkinan nanti akan ada kabar lagi terkait data ini sudah direvisi atau tidak dari provinsi. Oke, baik. Terima kasih. Artinya akan diusahakan untuk tetap mengambil data 2020 ya, misalnya. Oke. Selanjutnya ini kalau misalnya kita lihat ya sudah banyak sih penelitian-penelitian yang sebelumnya menggunakan yang CBR ini, dan salah satu modul yang digunakan adalah yang modul 1 masalah 100 solusi. Mungkin bisa dijelaskan apa alasannya menggunakan modul tersebut, Dek? Jadi di dalam CBR ini kan Bu ada 4 tahapan. Kemudian di pertama ada reuse, dan retrieve, terus ada kedua reuse, dan yang ketiga dan keempatnya adalah revise dan revise. Jadi modul 1 masalah 100 solusi ini berperan di tahap revise. Dimana revise ini kita meninjau kembali solusi yang akan dihasilkannya nanti jadi solusi baru. Di revise ini kita melihat kelemahan dari program solusi sebelumnya. Dan di modul ini ada beberapa poin yang spesifik yang tadi saat saya menjawab kepada pembahas terkait yang mengolah money, method, mesin, dan material. Jadi metode ini berperan di tahap itu untuk yang 6M. Kemudian di retain solusi baru nanti ini diselaraskan dengan strategi epidemiologi. Jadi ada berdasarkan strategi epidemiologi, ada berdasarkan strategi administrasi dan kesehatan, dan ada berdasarkan strategi promosi kesehatan. Yang epidemiologi tadi ada BTC agent, kendaraan instrumen ubah perilaku host, kemudian yang promosi kesehatan ada advokasi, pemberian masyarakat, kemudian untuk yang administrasi kesehatan yang 6M tadi, dan itu nanti akan dirincikan berdasarkan untuk disolusi baru. Apakah suara saya terdengar Ibu? Iya, sebenarnya suara ini
Atun kedengaran, cuman di sini yang agak bising memang karena saya di pinggir jalan raya juga ini lokasinya. Ya, kedengarannya juga Jadi tadi untuk penggunaan modulnya itu lebih kepada penerapannya di revise ya. Bagaimana dengan di tahapan yang lainnya? Kalau tahapan yang lainnya itu untuk di retrieve kita memperoleh data. Jadi kita itu pure dari CBR-nya, memperoleh data yang tadi, data kasus itu. Tapi yang dari di informasi dari Pak Dr. Ahmad tadi kita melihat polanya. Kemudian nanti itu menulis, mendiskusikan program-program apa yang telah dilakukan. Kemudian baru turunannya ke revise dan return, disitulah baru kita kasih intervensi modul 1 masa 1 solusi ini. Baik. Maaf Ibu, suara tidak terdengar. Sekarang sudah terdengar? Baik, saya kira selebihnya ini ada catatan-catatan saya di naskah, nanti akan saya kirimkan kembali kepada Atun. Saya kira cukup Pak Irfan, saya kembalikan kepada Pak Irfan. Terima kasih banyak Bu Tanti. Bu Tanti atas masukannya, ada banyak masukan yang diberikan oleh penguji 2 Bu Tanti ya. Jadi memang untuk pedoman wawancara ya. Jadi karena CBR ini adalah penelitian yang semi kuanti dan kualitatif, maka dari itu Laudatur Nisa harusnya mempersiapkan beberapa item-item pertanyaan untuk dilakukan wawancara, sehingga sebelum turun lapangan nanti untuk pedoman wawancara ataupun kisi-kisi dalam menggali informasi pada saat penelitian nanti itu sudah ada. Jadi tidak lagi baru mempersiapkan pada turun lapangan, tapi sudah fix seluruh pedoman wawancara, melakukan bimbingan lagi ya. Jadi nanti akan ada bimbingan kepada penguji dan pembimbing dalam hal perbaikan proposalnya seperti itu. Kemudian data 2020 memang cukup berarti ya ketika kita berbicara penelitian epidemiologi, ya kita harus tahu trennya dan bagaimana tren di tahun terakhir, gitu. Bagaimana permasalahan kusta di tahun 2020, apakah trennya naik atau trennya sudah membaik seperti itu, atau seperti apa, sehingga memang dibutuhkan data yang betul-betul sudah fix ketika kita akan melakukan penelitian di tahun 2021 ini. Sehingga mungkin Nisa ya saya akrabnya memanggil Nisa ya, Iya, yang Pak. lain Atun, saya Nisa ya, berarti Nisa harus soan ke Dinkes Kukar ya untuk data tersebut, sehingga memudahkan kita melihat distribusi kusta di Kukar seperti itu di Kabupaten Kartanegara. Kemudian untuk berikutnya mungkin saya mensoroti kepada pertanyaan dari Ibu Tanti sendiri, bahwa ada Anda dalam kerangka konsep itu memadukan teori CBR dengan modul 1 masalah 100 solusi, sehingga memang perlu penekanan yang lebih ketika Anda mau CBR atau mau memakai modulnya. Karena kalau kita berbicara kerangka konsep, berarti itu berdasarkan kerangka teori ya. Kerangka teori yang ada itu seperti apa? Itulah dari kerangka teori yang diturunkan menjadi sebuah kerangka konsep pemikiran dalam sebuah penelitian. Kalau kita menilik lagi di latar belakang penelitian Anda, itu di tujuan khususnya itu tidak ada satupun tujuan yang Nisa tuliskan ya tentang modul tersebut. Sehingga kalau kita meruntut dari awal sampai akhir ya, kita harus konsisten. Jadi kita konsisten, ketika kita tidak tuliskan di awal, maka jangan tiba-tiba ada di akhir atau di tengah gitu ya. Saya mau tahu dulu fokusnya Nisa ini kemananya. Iya Pak, untuk penelitian ini dari judul saya fokus Nisa, pada silakan, metode Nisa. CBR, Pak. Ya, saya izin menjawab Pak terkait pertanyaan Bapak tadi. Untuk penelitian ini fokusnya ke metode CBR, tetapi di sini fungsi dari modul ini sebagai melengkapi dari metode CBR tadi. Saya melengkapi ini pada tahap revise dan retain tadi. Dimana revise tadi yang dijelaskan sebelumnya yaitu dievaluasi program solusi. Jadi pada tahap itu di modul ini dia menjelaskan secara spesifik poin-poin apa saja yang harus dievaluasi. Inilah nanti yang mendukung dari metode CBR. Nanti akan lain solusi baru di retain. Seperti itu Pak. Oke, kalau seperti itu hanya untuk melengkapi. Kalau saya pribadi, secara keilmuan, kalau kita berbicara
teori, kita fokusnya ke teori ini karena Anda basicnya masih S1 gitu ya, belum bisa bagaimana menggabungkan teori ini dengan teori ini, belum sebatas itu, sehingga saran saya adalah fokus kepada satu metode saja, yaitu metode CBR-nya saja ya, karena CBR pun tidak pernah penulis teori CBR pun tidak pernah mengkombinasikan dengan modul-modul apa gitu ya, jadi belum pernah ada mengkombinasikan dengan terkait satu solusi dan lain sebagainya, sehingga saya berpikir bahwa ketika Nisa sebagai peneliti itu fokus saja pada satu teori, mana teori itu sudah jauh lebih terdahulu dilakukan beberapa penelitian tentang hal tersebut, bagaimana penanggulangan penyakit dan lain sebagainya. Ya, Pak. Sehingga untuk modul itu juga tidak ada di dalam definisi operasional Anda. Sehingga memang ketika orang membaca penelitian itu, proposal penelitian Anda, maka tidak fokus gitu ya, tidak fokus. Tetapi memang ini harus kita sepakati dulu di seminar proposal ini, apakah peneliti akan melakukan dua metode menggabungkan atau fokus pada metode. Gimana Nisa? Kalau dari saya Pak tetap ingin melakukan keduanya, karena dari penelitian yang sudah saya susun itu, modul ini memang sangat berperan pada saat revise program itu, karena di modul itu saya sangat jelas jelaskan solusi apa aja yang harus kita revisi, poin mana saja harus kita revisi. Ya, tadi dari Money dan 6M sudah saya jelaskan tadi itu. Yang nantinya pada tahap written, pada saat solusi itu dia sesuai dengan strategi epidemiologi, tidak hanya epidemiologi tapi terintegrasi dengan strategi lainnya. Jadi kalau dari saya selaku peneliti, saya tetap ingin kedua ini tetap jalan bersama, Pak. Oke, kalau begitu Anda harus melengkapi beberapa justifikasi gitu ya. Baik Pak. Bahwa memang CBR ini pernah dilakukan modifikasi. Kalau memang Anda mau fokus ke CBR-nya, kalau mau melakukan kombinasi terhadap metode CBR dengan modul tersebut, sehingga itu memungkinkan. Karena kalau kita mau melihat penelitian tesis, disertasi dan lain sebagainya, itu harus ada justifikasi yang kuat untuk menggunakan teori dalam penelitian yang dilakukan, ya seperti itu. Tidak hanya langsung mencaplok saja, tetapi ada alurnya ya. Untuk sampai ke sebuah teori pun itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk sampai kepada menghasilkan sebuah teori seperti itu. Baik Pak. Beberapa catatan yang kiranya menjadi masukan bagi Nisa ya. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak.